Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi asma'in sallallahu Syekh Abdul Qadir Al-Jani wa Ayyamatul Arbah wa Sunnah Syekh Imam Ghazali wa jami'i talamidhihi wa li jami'i asatidatina wa muallimina Syai'ullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafani yakum ulumahu wa nas'alu barakati ulumihi al-haqqul khamis al-af'u aniz-zalat wal hafwat. Penjelasan atau kajian kita pada pagi hari ini tentang hak memaafkan. Jadi kemarin ada hak dalam harta kita, lalu kemudian hak untuk menjaga lisan dari untuk diam, dan juga menjaga lisan untuk berbicara. Nah, yang keempat ini kita akan berbicara tentang hak memaafkan saudara kita dari kesalahan. Jadi kalau namanya hak memaafkan itu berarti menjadi kewajiban kita untuk memaafkan kesalahan saudara muslim kita yang lain, apapun itu. Jadi saya bacakan ibaratnya ini yang menarik, karena pentingnya memberikan maaf itu sampai kemudian faqad qila yambaghi an tastambita lizalati ahika sab'ina udron. Kalau hati kita belum bisa memaafkan saudara muslim kita yang lain, kita harus cari sampai 70 alasan agar kita bisa memaafkan kesalahan saudara muslim kita. Harus cari 70 alasan. Kalau nggak ketemu, ujungnya adalah salahkan kita. Fa illam yaqbilhu qalbuka faraddal laum ala nafsika. Jika kamu tidak menemukan alasan untuk memaafkan kesalahan saudara kita, maka salahkan diri Anda. Ini ajaran yang disampaikan oleh para ulama, tentunya bersumber dari doktrin-doktrin ajaran suci, baik yang berada di dalam kitab suci Al-Quran maupun hadis. Jadi pentingnya memaafkan itu di situ. Bayangkan kita disuruh nyari 70 alasan untuk memaafkan. Itu menunjukkan memaafkan kesalahan orang itu adalah kewajiban kita. Maka dari itu kemudian Allah melalui lisan Rasulullah menyampaikan, "Salatsun man kunna hasabahullah hisaban yasira wa yadkhulunal jannata bighairi hisab." Ada 3 hal yang bisa mengantarkan kita semua, yang kemudian kalau nanti kita di akhirat hasabahullah hisaban yasira, dosa-dosa kita ataupun pahala kita akan dihitung cepat, dengan mudah. Kalau dihitung dengan mudah itu artinya tidak bertele-tele. Hasabahu hisaban yasira, dia akan dihitung dengan mudah. Bayangkan ketika di akhirat itu
per orang ketika dihisab bisa mencapai 1000 bahkan 2000 tahun. Bayangkan, menghitung harta kita, menghitung dosa kita, menghitung amal kita itu bisa ribuan tahun. Nanti kalau diulang lagi karena nggak lulus, itu nunggu 2000 tahun lagi antriannya. Maka kemudian Rasul memberikan iming-iming. Tahu iming-iming? Iming-iming. Rasulullah memberikan iming-iming. Iming-iming itu apa sih? Iming-iming. Bukan janji. Iming-iming tahu iming kan? Iming-iming tahu ya? Iming-iming tahu ya? Ya pokoknya diiming-imingi kita. Dikasih proses hisab, proses evaluasi amal ibadah kita secara cepat. Kan pernah saya ceritakan, ini sering saya ulang-ulang karena ini ngaji kitab itu membolak-balik itu. Jadi dikasih janji, dikasih iming-iming untuk dihisab secara cepat, dihitung amal kita secara cepat. Saya sering mengulang cerita tentang tukang kayu yang ketika menemani orang kaya di alam kubur, kan itu ya, pernah dengar ya? Ya, di alam kubur, yang ketika dia karena bosan dengan kemiskinannya, lalu kemudian bersedia nemenin mayit di alam kubur. Bayangin, nemenin mayit di kuburan, di dalam ikut dipendem, dengan harapan, karena biasanya kalau seorang mayit ditemani oleh orang yang masih hidup, malaikat mungkar nakir tidak akan berkunjung, malaikat azab tidak akan berkunjung. Kok yang malaikatnya tetap nekat datang. Yang uniknya, yang ditanya bukan siapa? Bukan mayitnya, tapi yang nemenin. Lihat, lah ada kamu. Malah kemudian yang ditanyai yang nemenin. Yang ditanya kemudian yang dihisab, kemudian yang nemenin. Yang ketika dia ditanya, kamu bawa apa? Oh, aku bawa kampak. Kampak itu dipakai buat apa? Buat nebang pohon. Pohon kalau ditebang diapain? Ya bawa pulang. Pohonnya siapa? Milik kamu atau bukan? Terus ditanyakan, itu sebenarnya kan satu kampak ditanyain sampai 7 hari belum selesai temanya tentang kampak. Maka kemudian satu kampak aja sampai bertele-tele, begitu saking panjangnya, apalagi kalau kita punya harta banyak, emas, ada yang di tangan, ada yang di leher, ada yang di sini, bahkan ketika semua ditanyain kan, gelang, ada jam mahal, pokoknya atau gini terus kan, karena kelihatan jamnya. Atau ketika nggak panas, sudah ada kipas, tetap ipik. Nah, karena ingin memperlihatkan. Tapi itu semua ditanyain. Semua ditanyain. Yang kita punya semua ditanyain. Nah, Rasul memberikan janji, memberikan informasi kepada orang-orang yang akan dapat fasilitas proses hisabnya itu cepat. Wa yadkhulunal jannata, lalu kemudian akan langsung dimasukkan ke dalam surganya. Siapa itu? Faman huwa ya Rasulullah. Para sahabat ditanya, siapa itu? Yang pertama adalah orang yang ta'fu man zalamaka. Orang yang memaafkan orang lain yang menzalimimu, yang menyakitimu. Jadi kita memaafkan orang yang menyakiti kita, itu menjadi jaminan, menjadi wasilah bagi kita semua untuk apa? Bisa masuk surga bighairi hisab, atau ketika dihisab dengan cepat. Bayangkan itu.
Orang yang memaafkan orang yang berbuat aniaya kepada kita. Memaafkan, baik. Wa mahma i'tadharak ilaika ahuka kadziban kana aw shadiqan. Meskipun orang itu meminta maaf main-main atau serius, tetap kita punya kewajiban untuk memaafkan. Jadi orang minta maaf main-main, maafin saya ya, maafin saya, misalkan gitu, itu kan main-main. Tetap kita yang merasa dizalimi wajib memaafkan. Wa mahma i'tadzara ilaika ahuka kadziban kana aw shadiqan fa'aqbil udhrahu. Maka harus terimalah permintaan maaf. Diminta atau tidak diminta, tetap harus memberikan maaf. Kan itu. Ini menjadi ukuran keimanan kita. Maka di dalam firman-Nya Allah disebutkan wal ya'fu wal yasfahu illa ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Berilah maaf setelah memberikan maaf, wal yasfahu, berkomunikasi, ngobrol, berinteraksi atau bersalaman. Ala tuhibbuna, tidakkah kalian suka ay yaghfirallahu lakum, dengan wasilah itu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi fasilitasnya itu kita diampuni dosa. Jadi kalau dalam hadis menjadi wasilah kita bisa mendapatkan surganya, menjadi wasilah kita diampuni dosanya, menjadi wasilah kita kalau dihisab akan dihisab dengan cepat gara-gara satu perbuatan. Apa itu? Memenuhi kewajiban kita untuk memaafkan seluruh kesalahan saudara muslim kita, baik diminta atau tidak diminta. Kan itu, bayangkan fasilitasnya luar biasa. Kita disuruh mencari 70 alasan, ya, 70 alasan. Kalau nggak ketemu alasan untuk misalkan karena kita sakit banget misalkan ya, sakit banget, sampai 70 alasan nggak ketemu, maka kita disuruh menyalahkan diri kita. Itu menunjukkan kita adalah bodoh. Kita adalah bodoh, ya. Dan sebagai seorang muslim atau muslimah, kita itu menanggung 3 kezaliman. Menanggung 3 kezaliman saudara kita. Jadi pertama adalah kezaliman akibat amarah. Jadi kalau misalkan yang dimaksud kezaliman akibat amarah adalah orang marah, ya, lalu kemudian berbuat zalim, berbuat aniaya, kita harus ikut merasakan. Ya kalau perlu membantu menjelaskan, karena menanggung. Jadi kita itu menanggung. Gak bisa kalau kemudian misalkan ini, cuman di kita mesti akan jadi persoalan. Wah kalau saya ikut membantu, nanti dikira ikut campur. Padahal ini termasuk kewajiban kita yang kita harus menanggung 3 hal. Dari kezaliman amarah, lalu kemudian kezaliman negara, kezaliman pemerintah, itu juga kita termasuk menanggung. Artinya apa? Kalau misalkan ada orang nih, tetangga kita dizolimi, dalam konteks interaksi sebagai warga negara, kita harus membantu. Tapi harus dipastikan memang dizolimi dan pemerintahnya zalim. Pemerintahnya zalim.
Misalkan orang tetangga kita punya hak untuk menerima BLT, misalkan ya. BLT. Apa BLT itu? Bantuan langsung tunai. Lalu kita tahu memang dia itu berhak dan kita juga dapat sebagai muslim yang baik karena kita menanggung, tanda kutip, dia kok nggak kebagian, kita kebagian, jatah kita bisa diberikan ke dia. Cuman yang ini kan berat ya. Wong sekarang orang yang punya duit aja merasa mengaku tidak punya duit. Orang kaya kalau sudah disebut ada bantuan tetap merasa miskin. Itu di mana-mana. Tidak hanya di sono, di sini juga. Saya itu kan nangani bantuan. Jadi ada bantuan untuk madrasah. Itu kemudian suruh memenuhi persyaratan. Seluruh madrasah mengatakan madrasah saya kurang duit, madrasah saya rusak. Padahal yang bagus-bagus juga bikin informasi kalau madrasah saya rusak. Nanti kalau ada pengumuman lagi akan ada pengawas yang akan memeriksa kelengkapan madrasah dan akan dinilai. Langsung diubah datanya, madrasah saya bagus. Jadi rupanya itu perilaku yang banyak terjadi di mana-mana. Kalau ada bantuan semua mengaku miskin. Kan gitu ya? Makanya kalau jangan sampai gitu ya. Kalau ada bantuan jangan mengaku miskin. Mengaku kaya aja, mudah-mudahan langsung bisa, oh ini kaya betul, maka nanti kemudian akan diberikan kekayaan. Kalau mengaku miskin terus akan diberikan kemiskinan. Jadi jangan sampai mengaku miskin. Jadi zalamud dailah. Lalu kemudian yang ketiga adalah zalamul hafwah, kezaliman, kesalahan. Artinya kalau misalkan orang terzalimi atau dizalimi karena kesalahan orang. Orang kok salah, misalkan ini. Kalau orang harusnya nangkap si A, kok yang ditangkap si B, itu namanya kesalahan. Kesalahan karena kezaliman karena kesalahan. Kita sebagai muslim menanggung kezaliman itu. Harus kita bantu. Jadi inilah tugas-tugas tambahan kita sebagai muslim yang bertetangga, sebagai muslim yang punya saudara. Jadi memberikan maaf kepada saudara kita yang menzalimi, maka itu akan menjadi jaminan kita untuk mendapatkan maaf Allah, ampunan Allah, menjadi jaminan bagi kita untuk mendapatkan surganya Allah, menjadi jaminan bagi kita untuk mendapatkan hisab nanti di akhirat dengan mudah. Satu lagi, orang yang dizalimi itu dapat fasilitas. Apa itu? Fasilitas doanya diijabahi ketika dizalimi. Doaul mazlum mustajabatun. Doa orang yang dizalimi itu mustajabah. Cuman biasanya orang ketika merasa disakiti, yang diingat apa itu? Yang diingat, yang nyakiti, bukan memanfaatkan kesempatan bahwa saat itu sedang waktu-waktunya ketika kita minta pada Allah mustajabah. Biasa begitu manusia itu, nggak inget yang kayak gitu. Ingatnya adalah yang kira-kira tadi berkaitan dengan nafsu kita. Kamu perhatikan, doa, ingat hadis ini, doaul mazlum apa? Mustajabatun. Doa orang yang dizalimi mustajabah. Dizalimi sama tetangganya, dizalimi sama atasannya. Ingat langsung berdoa, ya Allah, mudah-mudahan besok saya dapat gaji besar. Wah, besok dapat rezeki besar. Bisa.
atau didolimi pasangannya. Pas merasa didolimi, mohonlah pada Allah apa yang Anda bayangkan. Ya Allah, misalkan pasanganku nih kok nggak pernah memperhatikan. Mudah-mudahan, nah, misalkan begitu ya, diberikan kesadaran untuk misalkan begitu. Bisa. Kok suaminya pasangannya nggak pulang-pulang, merasa didolimi kan? Saat itulah baca doa. Kenapa? Doaul madlum mustajabatun. Doa orang yang sedang disakiti itu mustajabah. Kan begitu? Banyak. Jadi ini kesempatan yang harus kita manfaatkan. Jangan diingat-ingat negatifnya. Ingatlah fasilitas yang kita punya. Ya. Apa tadi fasilitasnya? Orang yang dizalimi, apa tadi? Kalau kita memaafkan, fasilitas apa? Dimudahkan dalam proses hisab. Yang kedua, dimasukkan surga. Yang ketiga, doanya dikabulkan ketika kita dizalimi. Ini fasilitas yang banyak. Makanya kemudian ketika Rasul mengatakan sebenarnya ketika kullu ummati yadkhulul jannah, seluruh umatku ya akan masuk surga. Jadi kita itu sudah dijamin akan masuk surga. Maka kemudian agar masuk surganya itu lancar, diberikan fasilitas biar amalnya banyak. Kalau tadi orang dizalimi, maafkan, wah sudah fasilitas. Orang kalau ngaji dapat haji, fasilitas. Orang kalau silaturahim dapat fasilitas lagi. Illa man aba. Tapi banyak dari kita yang tidak mau pulang. Banyak dari kita yang tidak mau pulang ke surga. Itu banyak. Maka kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku akan kembali pulang kampung kecuali yang tidak mau. Dan ternyata banyak dari kita yang tidak mau. Tandanya apa? Ada fasilitas kebaikan itu tidak diambil. Fasilitas ngaji dapat haji nggak diambil. Fasilitas ngaji dapat jalan tol menuju surga nggak diambil. Fasilitas ngaji dapat pahala sholat sunat 1000 rakaat nggak diambil. Ada fasilitas ngaji, ada fasilitas ketika dizalimi agar memaafkan nggak diambil. Malah yang terjadi kita sering asik masuk dengan amalia-amalia yang menggerus amal kebajikan kita. Orang yang takabur, orang yang sombongan, orang yang pameran itu menggerus amal ibadah kita. Orang sombong, orang pameran, ujub maksudnya, itu kata Rasul, la yadkhulul jannah ma fi qalbihi dzarratam minal kibar. Orang tidak akan bisa masuk surga ketika di hatinya, di perasaannya, di pikirannya ada motivasi ujub, pamer, bangga terhadap diri sendiri. Walaupun sebesar biji zarah. Ini yang bahaya nih. Kalau sudah begini, maka kebaikan-kebaikan kita tapi sia-sia. Kalau yang menggerus apa? Kalau yang menggerus pahala kita apa namanya? Ghibah. Kalau sombong, kalau tadi ujub, kalau orang terlalu bangga dengan diri kita, itu menghapus pahala kita. Tapi kalau ghibah, ngomongin orang itu menggerus, kecil lama-lama besar dan akhirnya habis. Itu ya, paham ya?
Jadi silakan, kita sudah tahu ilmunya nih, punya fasilitas banyak untuk masuk surga dengan gampang. Mau masuk surga cepat atau lambat? Cepat. Siapa yang bisa mau masuk surga? Orang mikir kalau besok masuk surga orang mikir mati dong berarti ya. Ya, pokoknya kita semua berharap masuk surga dengan cepat. Salah satu tadi ambil fasilitas anta'fu man dzolamaka, memaafkan orang yang mendalimi kita, yang menyakiti kita. Maafkan itu bukan hanya maafkan, saya maafkan, tapi gak saya lupakan, gak bisa. Namanya maafkan harus totalitas. Levelnya wal yasfahu, tidak hanya anta'fu. Levelnya memang begitu ya. Kayak Gus Dur kan sering bilang, ya saya maafkan, tapi saya tidak akan melupakan. Enggak bisa. Orang itu kalau memaafkan harus totalitas sampai ke melupakan. Maka kemudian wa'fu wasfahu. Jadi tidak hanya wa'fu saja, tapi harus wasfahu. Wasfahu itu letternya komunikatif, salaman, bertegur sapa. Baru kemudian dapat ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, maka kalian akan dapat ampunan Allah. Gitu kalau hanya maafkannya. Jadi harus totalitas. Ini harus kita ambil. Mumpung fasilitas kita kalau maafkan tidak berkurang kan? Kurang enggak? Kalau ada orang berbuat zalim pada kita lalu kita maafkan, berkurang enggak anunya? Dari entah rezeki kita, entah harta kita, berkurang enggak? Enggak berkurang. Cuman rasanya kurang gitu. Orang sakit. Kalau gitu gemes. Ya itulah manusia yang masih sebagian dari kita punya apa namanya hawa nafsu. Nah, nanti kita perlahan-lahan. Yang penting kita hari ini punya ilmunya. Yang penting punya ilmunya. Persoalan kapan kalau kita disakiti memaafkan itu kapan-kapan saja nggak apa-apa kan gitu. Yang penting sudah punya ilmunya. Kenapa? Al ilmu bila amalin yakun. Ingat itu. Al ilmu bila amalin yakun. Kita punya ilmu meskipun belum bisa mengamalkan, yakun, tetap berpahala, tetap bermanfaat, tetap dicatat Allah sebagai kemuliaan. Tapi sebaliknya, al amalu bila ilmin la yakun. Kita melakukan sesuatu tapi nggak ada ilmunya, tidak punya makna. Jadi gitu ya. Yang penting hari ini kita punya ilmu. Masalah nanti ngamalinya kapan? Ya nunggu kelegaan kita. Kita tambah solihah, kan gitu ya. Kapan-kapan aja deh. Ya, kapan-kapan saja. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan kita mohon pada Allah hati kita terbuka, kan ya. Makanya nih kalau ini saya kasih ijazah maksud gini. Kalau kita mau mudah lapang hatinya, mudah lapang, bacalah tiap hari 9 kali setelah sholat alam nasroh laka sodroh. 9 kali minimal. Alam nasroh laka sodroh. Setiap habis sholat 9 kali minimal. Ya, setelah itu baca sholawat nariyah 3 kali. Ya, baca sholawat nariyah 3 kali. Itu biar apa? Biar lapang. Nanti kalau kita dapat ilmu, insya Allah batin kita sudah lapang, lalu bisa nerima dengan mudah. Ya, gitu ya. Kalau sempat wirid, ya baca alam nasroh minimal 9 kali. Kalau bisa sampai 21, lalu kemudian diikuti sholawat nariyah. Apakah saudara kan? Allahumma sholli sholatan 3 kali. Insya Allah hati kita akan lapang. Kalau kita dapat ilmu mudah nerima.
Nah kalau menerima nanti insya Allah akan mudah mengamalkannya. Ya. Oke, kita tutup sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau didiskusikan? Ya. Pernah dengar kisah Nabi yang seseorang membunuh pamannya Nabi. Terus Nabi bilang kan minta maaf. Setelah Nabi minta maaf, terus kata Nabi, saya memaafkanmu, tapi pergilah, jangan menampakkan wajahnya gitu ke Nabi. Ya. Itu kisah sohe apa enggak? Terus kalau sohe artinya ya itu sohe itu satu-satu. Memang Nabi itu keren ya. Nabi itu selalu diuji dengan ujian yang kadang aspek kemanusiaannya itu misalnya gini. Niat Nabi itu sering diuji. Lucu, diuji yang memalukan ya. Kadang memalukan. Dan itu menunjukkan kalau Nabi itu manusia. Contoh suatu saat Nabi itu khutbah. Jumat itu khutbah. Sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di tengah-tengah ingat bahwasanya beliau itu setelah bersenggama, bersetubuh dengan istrinya, lupa belum mandi. Lupa belum mandi. Hanya tadi saya turun dulu. Rasul turun dulu lalu mandi. Jadi bayangkan Rasul diuji dengan aspek kemanusiaannya. Kalau orang-orang kita saat ini kira-kira kalau kayak gitu, kira-kira pas khutbah turun atau lanjut? Masih lanjut. Kalau kita lihat imam aja misalkan batal, kentut lanjutin itu makhluk kan gitu. Tapi Nabi itu begitu. Sama dengan kasusnya ini. Sebenarnya Rasul ada satu orang yang beliau itu susah memaafkan. Maksudnya memaafkan yang sampai ke level mau berinteraksi. Namanya Yasin. Yasin itu adalah orang tukang tombak, ketika perang tuh spesialisnya ada spesialis tombak. Nah Yasin ini ketika masih kafir menjadi pasukan utamanya kafir Quraisy. Beliaulah yang membunuh Sayyidina Hamzah ketika perang Badar, ketika perang Uhud, dengan keterampilan tombaknya itu sampai kemudian Sayyidina Hamzah meninggal. Ketika meninggal kan dihancurkan, termasuk Hindun istrinya Abu Jahal, Abu Lahab sebagai cheerleadernya itu kan membelah dadanya, lalu jantungnya, hatinya dimakan. Itu yang kemudian bikin Rasulullah ketika kemudian beberapa tahun selanjutnya ketika namanya Yasin itu masuk Islam, Rasul masih ingat karena gara-gara dia Sayyidina Hamzah meninggal dan kemudian badannya dibelah sama kafir Quraisy. Nah, Rasul tidak bisa melupakan itu. Nah, meskipun ini menunjukkan aspek kemanusiaan beliau, maka kemudian beliau tidak pernah mau bertemu dengan itu namanya Yasin. Nah, itu memang pernah terjadi ya. Itu menunjukkan Rasul adalah manusia. Qul innama ana basyarun mitslukum yuha ilayya. Katakanlah innama ana basyarun mitslukum, aku itu juga manusia seperti kamu. Ya tadi kan orang khutbah ternyata lupa mandi. Kan gitu. Ya turun beliau. Diuji dengan hal yang seperti itu dan keren. Seorang pemimpin tapi begitu. Termasuk ketika diuji dengan ketika Yasin tadi masuk Islam, beliau aspek kemanusiaannya karena paman yang melindunginya, yang dicintainya dibunuh. Meskipun ketika nanti kita berbicara tentang takdir, kan itu bagian dari takdir Allah kan begitu ya.
model matinya seperti itu. Tapi ya namanya manusia, tetap Rasul sebagai manusia. Bukan berarti kemudian itu ditiru, ya. Karena ini bagian dari kekurangan beliau dalam hal ini yang bukan untuk ditiru, tapi memang ada kasus Rasul pernah begitu. Karena sekali lagi beliau ingin menunjukkan aspek kemanusiaan. Dan kita sebagai umatnya tahu kalau Nabi Muhammad itu memang adalah manusia, maka nggak boleh disembah, tapi boleh dipuja. Tapi ketika dipuja jangan sampai disembah. Kita setiap hari baca Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam atau pakai ya Rabbi sholli Muhammad, dipuja tapi tidak sampai menuhankan. Beda dengan kaum Nasrani yang memuja nabinya karena kelewatan lalu kemudian menuhankan. Tapi kita umat Rasul memuja boleh, tapi jangan sampai menuhankan. Dan itulah dengan baca sholawat itu kita memuja Rasul tapi tidak sampai menuhankan. Kenapa? Dia adalah tetap manusia. Gitu ya. Ada lagi yang lain? Ada. Ya. Ceritanya kita punya suami. Jam 3 itu dia ke pasar. Setelah seperti itu sama istrinya ke pasar karena ke pasar masih ke pasar pulanglah, di pasar lah ada kecelakaan itu di jalan, meninggal lah orang itu. Belum Siapa? Istrinya? Suaminya. Suaminya terus? Belum mandi gitu. Gimana itu? Ya. Kalau itu masalah fikih ya. Orang yang jadi nanti dilihat dia ketika melakukan atau belum mandi itu sudah masuk waktu subuh atau belum? Belum. Nah kalau belum, kok meninggalnya juga belum masuk subuh nggak masalah. Ada cerita orang berusaha, orang bekerja itu termasuk jihad, ya. Orang bekerja, suami mencari uang, bekerja termasuk jihad. Apalagi istrinya juga membantu, juga lebih jihad. Kok kemudian meninggal di tengah usaha, itu insya Allah syahid. Ya, insya Allah syahid. Kenapa? Dia mencari nafkah, menghidupi keluarga. Menghidupi keluarga itu dalam syariat termasuk namanya hifdzun nafas, menjaga nyawa. Karena dengan dia memberikan makan kepada anak istrinya sama saja memperpanjang umurnya. Maka sama dengan jihad. Kalau mati di tengah usaha termasuk syahid. Nah, masalah belum mandi junub itu ada cerita dulu. Ada cerita. Sahabat di musim perang dulu. Ada sahabat yang pengantin baru honeymoon, pagi-pagi sudah disuruh perang. Berangkatlah dia, pamit sama istrinya, belum sempat mandi, junub, perang dan ternyata mati, syahid. Apa yang terjadi? Malaikat memandikan. Jadi suami tadi ketika perang belum sempat junub, mandi junub dan ternyata meninggal, malaikat turun tangan memandikan. Dan itu yang bisa melihat ya hanya Rasul, karena memang Rasul yang punya kontak komunikasi. Jadi sama dengan tadi, orang yang insya Allah ya, karena dia termasuk syahid, cuman bedanya ketika syahidnya perang nggak perlu dimandiin. Cuman ini kan orang ketika mencari nafkah meninggal, dia syahid hukmi, jadi matinya secara hukum syahid, tapi prosesnya tetap harus dimandikan atau dimandiin. Ya mandi sebagai kewajiban ketika bukan diniatkan mandi junub, bukan, tapi mandi sebagai kewajiban karena dia meninggal sebagai
tajhizul jenazah, salah satu itu. Jadi nggak masalah itu, nggak masalah. Di DKM kita paling besar di kampung aku tuh dia DKM. Iya. DKM masjid. Nggak masalah itu, nggak masalah. Insya Allah. Jadi yang seperti itu karena dia meninggal dalam masa berjuang, berjihad mencari nafkah, maka secara hukmi itu syahid. Sama dengan seorang ibu yang meninggal ketika melahirkan, itu secara hukum syahid. Nah, orang syahid itu dijamin masuk surga. Itulah fasilitas kita tuh banyak sebenarnya. Orang ketika mau ngaji nih dari rumah thalabul ilmi, di tengah jalan keserempet, meninggal, syahid. Orang mau ngaji, niat dari rumah ngaji ya, bukan niat ngobrol di pengajian. Wah, saya mau ngaji, mau ketemu teman, mau ngobrol, kangen-kangenan. Nah, beda lagi. Beda. Tapi udah kalau berangkat niatnya ngaji, lalu di tengah jalan kok dicabut nyawanya, maka dia juga syahid secara hukum. Karena masuk dalam thalabul ilmi. Maka niat kita sebagai seorang muslim, tetapkan di dalam hati itu niat ngaji terus. Ya, tetapkan di dalam hati tetap ngaji terus. Karena besok lagi niat ngaji. Karena besok ngaji kan, besok lagi ngaji. Jadi kalaupun di tengah-tengah kita sedang melakukan aktivitas, misalkan sedang jaga warung atau sedang masak, tahu-tahu kompornya meletus, dor, kita mati. Di hatinya masih ada niat ngaji, insya Allah matinya sah, karena masih dalam suasana niat thalabul ilmi. Ya, di samping orang juga ketika bekerja itu juga thalabul juga sahih, gitu ya. Makanya penting kita itu suasananya niat untuk thalabul ilmi tiap hari. Maka dalilnya man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu thariqan ilal jannah. Orang yang selalu hatinya terpaut untuk ngaji, maka dia punya fasilitas jalan tol menuju surga. Kan begitu? Oke, saya kira itu. Nanti takut banyak-banyak malah lupa. Kebanyakan nanti lupa malah kayak itu. Oke, mari kita tutup dengan doa. Kita sekali lagi mohon pada Allah, mudah-mudahan hati kita terbuka, ilmu yang kita dapat melekat dalam hati kita, dan kita bisa mengamalkannya meskipun kapan-kapan. Astagfirullah alhamdulillah ya Allah ya Rabbana ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina sahabi rasulillah asma'in amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafiqu masjida ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhil karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li masyayikhina wa li muallimina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana Allahumma ij'alna jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'suma wa laysa ma'ana sakiyan aw mahruma. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman sahiha. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna 'uluman nafi'ah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmah. Allahumma inna na'udzubika min dhulumatil wahmi wa akrimna binul fahmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Allahumma rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Taqabbal ya karim. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.